Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali di YouTube saya. Jadi di sini mau banyak gitu kan yang nanya gimana sih cara buat masukin background cover buat laporan gitu yang ala PWK, yang desain layout rapi dan keren gitu kan. Oke, jadi di sini gua mau tutorial singkat aja terkait instalasi cover dan juga background, terus juga mungkin bersamaan dengan desain-desain tambahan kayak dosen pengampu, terus juga sama profil mahasiswanya gitu. Oke, mungkin langsung aja. Sebentar. Oke, ini mungkin gue mau kasih lihat ya laporan gue buat tugas ini ya. Sorry ya kalau menurut kalian bagus ataupun kurang rapi, ya itu perspektif kalian. Tapi di sini gue udah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya dalam setiap tugas itu gue selalu usahain optimal dan maksimal gitu pengerjaan. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini dari isinya, ini cuma pakai background doang yang nanti bakal gue tutorialin juga. Oke, selanjutnya ini masuk. Nah, ini yang seperti tadi gue bilang, ini gambaran tambahan karena ya sebenarnya bisa aja sih simpelnya pakai di Microsoft Word, tapi karena gue kurang menguasain jadinya ya udah gue bikin di Canva dan ya, download langsung install gambar biasa gitu, tapi dalam bentuk full paper. Nah, ini covernya teman-teman, ini semua desainnya gue bikin di Canva karena ya lebih simple gitu kan, banyak tools-tools yang nggak harus download banyak-banyak dan download sana sini gitu kan. Oke, jadi gimana sih caranya, banyak yang nanya gitu kan ke gue, kayak agak pusing gitu ya meresponnya karena banyak yang nanya. Oke, jadi dengan solusi membuat video ini, jadi ya barangkali bisa membantu teman-teman gitu kan semuanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendapatkan layout-layout laporan seperti ini. Jadi masih banyak juga gitu teman-teman yang masih kurang paham gimana cara bikin layout laporan dan penyusunan laporan. eh Ya pokoknya bikin layoutnya itu sama penyusunannya itu dalam satu tempat gitu, dan itu kurang efektif ya karena toolsnya itu ya setiap software itu berbeda kan. Nah, kalau gue pribadi biasanya seringnya itu menggunakan Canva untuk desain layout, dan penyusunannya itu menggunakan Microsoft Word karena ya gue cuma menguasai dua itu aja sih. Gitu. Oke, jadi langsung aja. Ini gue bakalan kasih tahu gimana caranya buat bikin layout, yaitu kreativitas teman-teman. Tapi di sini lebih detailnya mengarah kepada penyusunan. Penyusunan dari laporan di dalam Microsoft Word. Oke, sebentar ya. Oke, ini udah masuk ke dalam Word baru. Oke, ini pertama, langkah pertama. Teman-teman harus menyesuaikan layoutnya atau ukuran kertasnya itu. Ini masih letter kan? Ini kita rubah menjadi A4. Dan begitu pun disesuaikan dengan desain layout yang kita buat. Baik dari Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, dan lain sebagainya. Itu kita atur dalam format atau ukuran A4. Oke, selanjutnya kita langsung juga ini memformat dari marginnya itu berdasarkan ketentuan pada umumnya 4333 gitu ya. 4 tiganya 3 kali. Empatnya itu untuk di kiri karena nanti akan dicetakkan laporannya. Jadi harus 4 biar nggak kepotong gitu. Oke, ini udah langsung aja. Jadi teman-teman ini anggap aja udah bikin layout atau desain ini ya laporannya. Jadi teman-teman kalau udah download gitu ya, atau udah ada nih, ini contoh.
Nah, ini langsung aja insert biasa tadi kan. Insert, pictures, pilih filenya di dalam device kalian. Nah, kemudian pilih dan oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Diklik kanan aja, kemudian pilih size and position. Nah, di sini teman-teman harus pandai-pandai. Kenapa? Karena kita ukurannya udah sama nih. Perbandingannya 4 banding 4 dalam arti 1 banding 1. Jadi kita tinggal klik reset aja, nggak usah manual-manual lagi gitu ya di daerah-daerah sini. Dan text wrappingnya ini kita pakai in front text aja. Karena biasanya teman-teman yang lainnya juga bikin laporan itu ada tulisan-tulisan di belakang. Awalnya emang mau bikin cover laporan seperti biasa gitu ya mungkin, tapi nggak jadi. Gitu. Oke, ini kita klik oke aja. Oke, sebelum ini kita rapihin, kita harus blank page lagi. Sebenarnya blank page dulu aja ya teman-teman, biar banyak gitu. Nah, nanti kalau udah, ini tinggal ditarik aja ke atas, ke paling pertama untuk cover, seperti ini. Oke, ini selanjutnya kita tambahin. Ini opsional sih teman-teman sebenarnya untuk yang kedua ini. Jadi untuk yang kedua ini biasanya itu ada lembaran dosen dan juga mahasiswa atau kelompok. Oke, ini di sini pertama biar masuk ke dalam daftar isi. Nanti ini kita harus tambahkan tulisan headingnya gitu ya. Ini menjadi sub dosen pengampu. Oke, nih ini udah gini aja karena tadi udah di eh, blank page juga. Jadi ya udah tinggal masukin aja gitu. Tadi caranya sama insert pictures, kemudian pilih filenya ada di mana. Ini contoh ini ya dosen. Ini sama kayak tadi, diklik kanan lagi, size and position, preset, kemudian di situ di text wrapping, in front text. Kenapa in front text? Karena ini ada teks kan tadi di belakang. Jadi biar teksnya itu tertimpa dengan gambar kita, makanya kita harus in front text. Dan in front text ini atau behind text ini sifatnya itu fleksibel, jadi kita bisa geser-geser. Berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Jadi dia udah tetap dalam posisi tersebut atau terkunci seperti itu. Kan jadi teksnya tertutup kan teman-teman. Oke, ini udah gini ya. Berikutnya mari kita coba untuk wrap teksnya menjadi behind. Karena terkadang ada yang salah juga. Nah, ini udah kelihatan kan behind teksnya atau teksnya itu muncul di atas gambar gitu ya. Nah, sedangkan kalau in front text itu nggak muncul gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini selanjutnya sama kita bikin kita di mungkin seharusnya tadi profil dosen mampu ini ya udah ketik aja langsung ya profil siswa, nanti kita benerin lagi profil mahasiswa, kemudian kita seperti biasa lagi insert gambar pictures device, cari filenya ada di mana. Oke, misal ini ya kelompok, size and position, kemudian di reset lagi text wrappingnya in front text udah oke. Tinggal disesuaikan aja. Aduh, sorry guys, maksudnya agak jelek. Nah, kan belum rapi. Nice. Udah, oke. Nah, di sini halaman-halaman selanjutnya itu biasanya dia langsung masuk ke dalam background atau desain yang banyak gitu ya, yang dipakai buat backgroundnya aja. Nah, ini langsung aja kita pakai. Caranya itu teman-teman ulang ya. Sorry, sorry. Caranya ini kita close dulu header ya. Sorry, guys. Oke, jadi caranya yang pertama, teman-teman itu harus mendouble klik bagian atas atau membuka header. Kemudian kita klik insert dan kita insert gambar seperti biasa. Seperti ini. Mana ya? Contohnya ini aja lah. Nah, wah, agak nggak nyambung dikit juga ya. Oke, ini cuma percontohan aja. Nah, ini otomatis semuanya akan masuk, teman-teman. Ini sama kayak tadi kita klik kanan, size and position, karena untuk menyamakan ukurannya menjadi ukuran A4. Kemudian kita reset, klik reset. Udah, sorry. Kemudian ini behind text.
misalnya nggak kan ya in front text ataupun behind text. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam header. Kalau teman-teman masukkan di dalam bagian biasa, bukan header footer, itu teman-teman akan capek masukin satu-satu bagian-bagian backgroundnya seperti ini. Nah, ini adalah cara otomatis teman-teman memasukkan ke dalam background gitu ya. Jadi di sini backgroundnya nanti nggak akan bisa transparansinya dikurangkan melalui gambarnya gitu. Nah, ini kita pakai behind text karena ya biar aman aja gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya mah aman, nggak kenapa-napa gitu. Jadi ya biar aman aja, biar udah terbiasa juga seperti itu ya. Jadi membedakan antara teks yang di atas dan teks yang di bawah yang digunakan untuk background gitu. Kalau background ya digunakan di bawah gitu. Nah, ini biasanya kalau misalkan teman-teman desainnya terlalu tebal atau medok dan nabrak gitu ya, ini bisa di transparansinya dikurangin. Transparansinya ini dikurangin. Ini, gini, sampai dia pudar, seperti itu kan. Ini bisa berkurang. Tapi lebih bagus sebaiknya seperti ini, teman-teman. Nggak perlu dikurang-kurangin lagi. Oke. Nah, udah. Selanjutnya, ya teman-teman bisa memasukkan isian dari laporan tersebut. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin untuk tutorial masukin desain, layout gitu ya, layout laporan, background, cover, dan segala macamnya, itu caranya kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman. Dan ya kita anak PWK harus banyak belajar otodidak gitu ya, terkait penggunaan Microsoft Office, semuanya PPT, Excel, Word, dan lain-lainnya. Termasuk sekarang juga udah ada Google Sheets ya, yang temennya Microsoft Word tapi dikeluarkan oleh Google. Itu teman-teman juga harus bisa pandai menguasainya. Tools-toolsnya juga harus bisa gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman caranya. Nah, ini udah lumayan rapih kan dibandingkan teman-teman memasukkan satu-satu gitu kan. Agak capek juga ya memang kalau satu-satu dan halamannya banyak sampai ratusan gitu kan untuk laporan dari eh, laporan-laporan PWK gitu ya. Minimal tuh paling 30, 40, di bawah 100 lah. Dan ya paling banyak ratusan. Itu nanti ya teman-teman ada tingkatannya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.